Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskar, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan eh, Teknologi Informasi, Prodi 1 Teknik Informatika. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang patron dalam mendesain eh, sebuah coding, sebuah algoritma dalam pembuatan sebuah aplikasi, yang dimana patron-patron ini memudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah yang kita ingin laksanakan dalam eksekusi sebuah aplikasi. Nah, patron itu sangat banyak. Di sini saya hanya menjelaskan dua patron, yang mana yang pertama patron singleton, yang kedua patron story. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu patron singleton, yang dimana patron singleton ini adalah, secara singkatnya, kita ini banyak diterapkan sebagai framework dalam salah satunya adalah kode integer sebanyak masalah yang disebutkan oleh patron ini adalah instansiasi. Mungkin secara sadar atau tidak sadar kita sering menginstansiasi objek yang sama di berbagai tempat atau file. Nah, dari singleton ini sebenarnya kegunaannya adalah, yang paling inti dalam kegunaan dari singleton itu, dia tidak boleh menggunakan lebih dari satu intens. Nah, misalkan kita ingin mengambil sebuah data pada database, nah dia akan membuat datanya tadi itu tersimpan sementara, dan data itu ketika kita ingin menggunakan kembali itu sudah tersedia. Jadi tidak perlu lagi kita bolak-balik masuk dalam database. Nah, intinya dari yang menggunakan pattern singleton ini adalah untuk mengurangi alokasi memori dalam pembuatan program. Itu sih yang paling penting dari pembuatan penggunaan dari patron singleton ini. Nah, saya juga memberikan contoh tentang desain pattern, yang dimana di sini desain pattern ini dia, nah seperti ini adalah contohnya. Kita membuat sebuah public class. Kita membuat sebuah kelas, yang dimana kelas yang kita beri nama adalah mySingleton. Kemudian di sini ada private static mySingleton instance. Nah, di sini nanti ketika ketika program yang saya buat ini sebagai media kelasnya, kemudian ada lagi satu program di sini. Nah, misalnya kita buat satu program lagi untuk menjalankan. Nah, ketika kita ingin mengambil misalkan data yang kita simpan di dalam sini, kita ingin mengambil data dan kita simpan di dalam kelas, dan dalam kelas ini dia meminta ke dapil yang mana untuk mengambil datanya. Nah, data tersebut akan secara otomatis bisa diambil melalui mySingleton ini, dan tidak perlu lagi melakukan alokasi memori yang banyak, sehingga alokasi memorinya tadi lebih sedikit karena sudah tersimpan di dalam desain pattern singleton itu. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya cuma membuat salah satu contohnya, tidak sampai untuk dijalankan programnya, karena saya melihat bahwa kepentingan dalam menjelaskan desain ini yang lebih penting bagaimana orang paham tentang fungsi dari desain pattern ini, karena dia memiliki banyak model. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh tentang public class-nya. Nah, kalau misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika fungsi dari class mySingleton dipanggil oleh misalnya program yang kita buat nanti, dia akan dipanggil, maka dia akan menjadi eksekusi yang ada di dalamnya, dan itu secara intens. Nah, secara intens itu yang menyimpan data sementara. Ketika dibutuhkan lagi, dia langsung memberikan data yang dibutuhkan. Nah, untuk seperti itu konsep dari pattern mySingleton. Kemudian saya menjelaskan yang pattern kedua, yaitu pattern kedua tentang victory.
ya, di mana factory ini nah di sini adalah pattern factory merupakan salah satu jenis creation pattern yang menangani mekanisme penciptaan objek secara adiktif. Pattern ini menyediakan sebuah mekanisme untuk menciptakan keluarga terkait objek yang tertanam tanpa menemukan konkret kelas. Nah, kemudian memberikan sekumpulan abstrak method untuk menciptakan, dia mengatakan sekumpulan abstrak method untuk menciptakan jenis produk tertentu yang harus diimplementasikan oleh concrete factory. Abstrak produk memberikan abstrak pada keluarga produk yang berbeda motif, di mana tentunya memiliki cara pengimplementasian yang berbeda pula. Nah, dari yang saya pahami di sini, dia mengatakan bahwa pattern abstrak factory pattern ini dia menggabungkan beberapa intens. Nah, seperti ini ada kode program yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini kode programnya ketika dia memanggil sebuah fungsi, maka jadi ketika dia memanggil sebuah fungsi, di sini jika dia memanggil sebuah fungsi, karena fungsi factory itu online store factory ini, perbedaan dari pattern ini dengan pattern yang tadi, pattern singleton itu adalah pattern factory ini ketika ada sebuah kelas yang kita rubah pemanggilannya, maka dia tidak akan merubah data dari kliennya. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah datanya atau pemanggilannya, itu tidak akan berpengaruh kepada data-data kliennya. Beda dengan ketika manual. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah program di sini, kita menggunakan perintah dari basic online factory ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan di sini dia ada menggunakan pemanggilan script factory online factory ini. Ketika di dalam online store factory ini, mana ya? Dia di sini factory store. Jadi ketika kita merubah permintaan di sini, maka dia akan menyesuaikan dengan program yang dibuatkan berdasarkan online store factory. Nah, sementara ini adalah pembuatan manual. Ketika ingin kita merubah salah satunya, maka semua yang di bagian user itu kita harus mengubahnya. Jadi seperti itulah contoh dari pattern factory. Jadi mungkin jika ada kesalahpahaman, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rapa Marandes, tambuk F551-18050. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari desain pattern, yaitu abstract factory. Jadi, abstract factory ini adalah salah satu contoh konsep dari desain pattern yang dapat digunakan untuk menghasilkan factory di dalam factory. Abstract factory ini bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak pada factory-factory yang digunakan untuk pembuatan objek. Perbedaan utama antara abstract factory dengan factory method adalah dalam pemetaan antara factory dengan produk. Kalau dalam abstract factory ini, satu factory bisa membuat banyak produk yang sekelompok. Masalah yang dipecahkan oleh abstract factory ini serupa dengan yang dipecahkan oleh factory method, tetapi dengan abstraksi yang lebih besar dalam jenis objek yang perlu dibuat. Oleh karena itu, dalam kasus abstract factory diperlukan untuk bekerja dengan beberapa keluarga produk yang saling terkait daripada dalam satu set produk. Selain itu, abstract factory ini juga digunakan jika perlu untuk memperluas komponen internal tanpa harus memiliki kode yang digabungkan,
melainkan memiliki antarmuka dan abstraksi yang memungkinkan untuk dengan mudah diperluas dengan factory dan produk tertentu. Nah, di sini kita dapat lihat contoh program sederhana dari Abstract Factory. Contoh implementasi Abstract Factory di sini dibuat sebagai antarmuka iMobile Phone yang memiliki metode yang dapat membuat objek smartphone dan objek normal phone. Pada codingan di sini kita dapat lihat pertama ada interface iMobile Phone. Ini digunakan sebagai Abstract Factory, yaitu interface untuk operasi yang digunakan untuk membuat abstrak produk. Lalu selanjutnya ada kelas Nokia dan kelas Samsung. Kedua kelas ini dia sebagai Concrete Factory, yaitu kelas yang mengimplementasikan operasi dari interface Abstract Factory untuk membuat concrete produk. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada interface iSmartphone dan interface iNormal Phone. Kedua interface ini dia berfungsi sebagai abstrak produk, yaitu untuk mendeklarasikan interface untuk tipe produk objek. Lalu kita lihat di bawahnya, di sini ada kelas Nokia Pixel, kelas Samsung Galaxy, lalu kelas Nokia 1600 dan kelas Samsung. Keempat kelas ini merupakan produk, yaitu mendefinisikan objek produk yang akan dibuat oleh Concrete Factory yang sesuai, juga mengimplementasikan interface Abstract Factory. Lalu kemudian ada kelas Mobile Client. Kelas ini adalah sebuah kelas yang menggunakan antarmuka Abstract Factory dan Abstract Product untuk membuat family objek terkait. Lalu yang terakhir kita dapat lihat di kelas program ini merupakan fungsi utamanya. Nah, jika programnya dijalankan, maka akan kita lihat tampilannya akan seperti ini. Nah, desain pattern selanjutnya yaitu facade pattern adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem dan menyediakan antarmuka yang telah disederhanakan kepada klien untuk mengakses sistem. Pattern ini melibatkan satu kelas yang menyediakan function yang digunakan user untuk mengakses function sistem. Pattern ini memisahkan layer-layer yang terlibat sehingga layer-layer tersebut tidak tergantung satu sama lain. Hal itu masing-masing menjadikan layer dapat dengan mudah untuk dikembangkan. Ya, adapun pola ini digunakan untuk menyederhanakan masalah ketika ada beberapa subsistem yang kompleks dan berinteraksi dengan mereka secara individual sangat sulit atau tidak praktis. Nah, di sini kita bisa lihat contoh program dari facade pattern ini. Di sini kita dapat lihat ada kelas subsistem A dan kelas subsistem B. Untuk kelas subsistem A ini, kita lihat di dalamnya terdapat satu buah metode yaitu validate user. Nah, ini digunakan untuk memvalidasi kredensial pengguna. Sedangkan untuk kelas subsistem B ini digunakan untuk memvalidasi nomor kartu kredit dan yang kedua untuk pay amount. Selanjutnya ada public class facade. Nah, di kelas ini kita dapat lihat bagaimana instance dari dua subsistem yang kita buat sebelumnya telah dibuat dalam kelas facade ini. Di sini juga terdapat dua buah metode, yaitu yang pertama ada operation 1 dan operation 2. Operation 1 ini berkaitan dengan memvalidasi kredensial pengguna dengan memanfaatkan validate user dari kelas subsistem A. Lalu yang operation 2 ini berkaitan dengan memvalidasi nomor kartu kredit dan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit yang sudah divalidasi. Lalu yang terakhir, ini di kelas program ini merupakan fungsi utamanya. Pada fungsi utama ini kita membuat instance kelas facade dan kemudian memanggil metode operation 1 dan operation 2 masing-masing.
Nah, jika kita jalankan programnya, maka tampilannya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debok Sokamenda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pattern builder. Builder adalah pola desain kreasi yang memungkinkan membuat objek kompleks selangkah demi selangkah. Pola memungkinkan untuk menghasilkan berbagai jenis representasi objek menggunakan kode-kode yang sama. Nah, masalahnya, bayangkan semua objek kompleks membutuhkan inisialisasi langkah demi langkah yang melelahkan dari banyak bidang objek bersarang. Kode inisialisasi tersebut seperti biasanya terkubur di dalam konstruktor mengerikan dengan banyak parameter, atau bahkan lebih buruk tersebar di seluruh kode klien. Nah, seperti ini contohnya ada host with grid, host with swimming pool, host with fun status, host with garden. Contohnya tentang cara membuat host objek untuk membangun rumah sederhana. Untuk perlu membangun 4 dinding dan 1 lantai, memasang pintu, memasang sepasang jendela, dan membangun atap. Tetapi bagaimana jika menginginkan rumah yang lebih besar dan lebih terang, dengan halaman belakang dan barang-barang lainnya, seperti contohnya sistem pemanas, pipa ledeng, dan kabel listrik. Solusinya yaitu dengan memperluas host kelas besar dan membuat satu set subkelas untuk mencakup semua kombinasi parameter, tetapi pada akhirnya Anda akan berakhir dengan jumlah subkelas parameter seperti gaya teras akan membutuhkan lebih banyak hierarki ini. Nah, konstruktor dengan banyak parameter memiliki kelemahan. Tidak semua parameter diperlukan setiap saat. Host, apa yang saja yang diperlukan? Host, windows, door, rooms, has grid, has swimming pool, has status, seperti gambar ini. Dalam kebanyakan kasus, sebagian besar parameter tidak akan digunakan, membuat panggilan konstruktor menjadi sangat jelek. Misalnya, hanya sebagian kecil rumah yang memiliki kolam renang, sehingga parameter terkait dengan kolam renang akan sia-sia 9 dari 10. Pola mengatur konstruksi objek ke dalam serangkaian. Untuk membuat objek dan menjalankan serangkaian langkah ini, objek membangun beberapa langkah konstruksinya memungkinkan memerlukan implementasi yang berbeda. Nah, ini ada strukturnya. Yang pertama ada builder antarmuka, menyatakan langkah-langkah konstruksi produk yang umum untuk semua jenis pembangunan. 2. Ada pembangunan beton, memberikan implementasi yang berbeda dari langkah-langkah konstruksi membangun beton dan dapat menghasilkan yang tidak mengikuti antarmuka umum. 3. Produk adalah objek yang dihasilkan produk yang dibuat oleh pembuat yang berbeda dan harus termasuk dalam hierarki atau antarmuka kelas yang berbeda. Kelas direktor menentukan untuk pemanggilan langkah konstruksi sehingga Anda dapat membuat dan menggunakan kembali konfigurasi produk tertentu. Klien harus mensosialisasikan salah satu objek pembangunan dengan sutradara. Biasanya dilakukan hanya sekali melalui parameter konstruktor direktur. Kemudian sutradara menggunakan objek pembangunan itu untuk semua konstruksi yang lebih lanjut. Kita lihat pada gambarnya dari atas, klien ke direktur dan builder, lalu turun klien ke contract builder yang di dalamnya ada director builder, change builder, make, dan tipenya. Nah, lanjut ke kode program. Nah, selanjutnya ada pattern adapter, yaitu pola desain struktural yang memungkinkan objek dengan antarmuka yang tidak compatible untuk berkolaborasi. Selain contoh masalahnya, misalnya membuat aplikasi pemantauan pasar saham, aplikasi mengunduh data stok dari berbagai sumber dalam format XML,
dan kemudian menampilkan bagan dan diagram yang tampak bagus untuk pengguna. Pada titik tertentu, Anda memutuskan untuk meningkatkan aplikasi dengan mengintegrasikan perpustakaan analitik pihak ketiga yang cerdas. Tapi masalahnya perpustakaan analitik hanya berfungsi dan data dalam format JSON. Nah, ini pada gambar tidak dapat digunakan perpustakaan analitik sebagaimana adanya karena mengharapkan data yang format yang tidak kompatibel dengan aplikasi lainnya. Ada XML core class ke analytic library atau ke stock data provider. Perpustakaan untuk bekerja dengan XML, namun ini untuk mungkin merusak beberapa kode yang ada bergantung dari pustaka dan lebih berbagai mungkin tidak lagi akses ke kode sumber perpustakaan. Adapter tidak hanya dapat mengubah data ke dalam berbagai format, tetapi juga dapat membantu objek dengan antarmuka yang berbeda berkolaborasi. Berikut cara dari adapter. Adapter dapat mendapatkan antarmuka kompatibel dengan salah satu objek yang ada. Dengan menggunakan antarmuka ini, objek yang ada dan aman memanggil metode adapter. Setelah menerima panggilan, adapter meneruskan permintaan ke objek 2 tetapi dalam format dan urutan diharapkan objek keduanya. Kadang-kadang bahkan mungkin untuk membuat adapter dua arah yang dapat mengubah panggilan di kedua arah. Nah, seperti pada gambar core class XML to JSON adapter analytic library. Contoh aplikasi pasar saham untuk mengatasi dilema format yang tidak kompatibel. Anda membuat adapter XML ke JSON untuk setiap kelas pustaka analitik. Tetap kode Anda bekerja secara langsung. Kemudian Anda menyusun kode Anda untuk berkomunikasi dengan perpustakaan hanya melalui adapter. Saat ini adapter menerima panggilan adapter data XML. Nah, itu tadi. Ini selanjutnya ada analogi nyatanya yang koper sebelum dan sesudah jalan ke luar negeri. Adapter objeknya ini ada 5. Bisa dibaca, decline adalah sebuah kelas yang berisi logika bisnis yang ada pada program, menggambarkan sebuah protokol yang kelas-kelas lain harus mengikuti dan dapat berkolaborasi. Beberapa kelas yang berguna biasanya pihak ketiga atau warisan klien tidak dapat menggunakan kelas ini secara langsung karena memiliki antarmuka yang tidak kompatibel. Yang keempat, ada kelas yang mampu bekerja dengan baik. Klien dan layanan itu mengimplementasikan antarmuka klien, sedangkan membungkus objek layanan. Adapter menerima panggilan dari klien melalui antarmuka. Adapter menerjemahkan ke dalam panggilan ke objek layanan yang dibungkus dalam format yang dipahami. Dan yang terakhir, ada kode klien yang digambarkan digabungkan kelas adapter. Selama itu bekerja dan adapter mulai antarmuka klien. Nah, lanjut ke kode program. Seperti inilah contoh kode program dari Pattern Builder, di mana ada using builder, form submitter, dan form builder, form validator, builder model, dan using system. Lanjut ke namespace-nya, ada builder, class programnya static space main string, memakai string, dan form submitter, form use form, dan form submit get expect console write line x. Misalnya it set dari apa yang kita buat, console prepare form from user, from new form, console write enter an email yang kita akan isi, dan console read line yang form console form username yang akan kita isi, dan nomor favorit yang akan kita isikan di kode program nantinya. Selanjutnya ada kode program dari adapter,
Di kepalanya ada using adapter model, using adapter service file write, adapter service product repositories, adapter service product well, Microsoft Entity Framework Core, system trading tags, class program statistics and stacks mail. Nah, seperti kita lihat, seperti inilah contoh coding dari adapter pattern adapter. Dan ini untuk yang builder. Perkenalkan, nama saya Dwi Amerta Atmaja, Stambuk F551 18191. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bridge pattern. Bridge pattern merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasinya. Contohnya, pada hewan, tiap-tiap hewan memiliki ciri khas suara yang berbeda, namun sama-sama memiliki suara. Kita bisa saja membuat sebuah metode dengan cara manual, yaitu dengan membuat metode di tiap-tiap kelas hewan. Namun cara ini tidak efisien. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat contoh programnya. Oke, jadi ini merupakan hasil program yang kita buat, yaitu design bridge pattern, yaitu kelas suara hewan interface-nya yang akan diubah ke public void bersuara, yaitu pada kelas kucing akan diimplementasikan ke suara hewan, seperti contoh itu suara kambing mbe dan suara kucing itu meong, dan hasilnya akan seperti ini. Sini kita menggunakan .NET dan kita akan panggil. Nah, jadi jembatannya itu jadi desain bridge pattern-nya itu seperti ini. Hasilnya yaitu dia akan menjembatani mbek dan meong ini, oke? Oke, kesimpulan dari bridge pattern ini yang pertama yaitu bridge pattern dibuat dengan tujuan untuk memisahkan antara desain antarmuka dengan implementasi. Yang kedua, menggunakan keyword implements untuk mengimplementasikan interface. Yang ketiga, satu kelas boleh mengimplementasi lebih dari satu interface. Yang keempat, kelas yang mengimplementasi sebuah interface wajib mendeklarasikan seluruh metode yang ada pada interface-nya. Oke, terima kasih.